Nah, penjelasan tentang denah ruang kelas. Nah, ini adalah denah ruangan kelas 7 kali 11 meter. Ruangan ini bisa dirancang dengan untuk pembelajaran kolaboratif agar suasananya nyaman dan fleksibel untuk siswa. Terdapat 5 meja utama dengan 4 kursi yang disusun berkelompok. Rata-rata ini memudahkan siswa dalam berdiskusi dengan kelompok kecil. Meja polo itu berada dengan pojok kiri bawah menghadap ke kelas sehingga guru bisa memantau ruangan dengan mudah. Di dekat pintu ada rak dan lemari penyimpanan, bisa digunakan buku, alat peraga dan barang-barang kelas lainnya. Nah, di bagian dinding atas dilengkapi dengan papan tulis, layar, proyektor, dan area buku menjadi pojok baca dan atau perpustakaan mini. Akses masuk dan keluarnya dibuat melalui dua pintu di sisi atas dan sisi bawah ruangan untuk memberikan sirkulasi yang lancar bagi siswa maupun guru. Nah, secara keseluruhan desain ini sederhana namun sangat efektif untuk mendukung pembelajaran aktif, nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Nah, ruangan ini juga, gambar kedua ini dirancang dengan kelas siswa 1 sampai 3 SD dengan 6 meja berisi 4 masing kursi dan ditata menyebar. Aktivitas kelompok ini memberikan ruang gelap yang cukup bagi siswa. Di belakang ada pojok baca dengan rak buku yang rendah dan mudah dijangkau oleh anak-anak, serta lemari untuk menyimpan alat belajar, dinding hiasan yang edukatif dan alfabet dan peta dunia merangsang visual pemahaman siswa. Di situ juga terdapat 2 AC bagian atas untuk menjaga suhu ruangan agar tetap nyaman. Yang serta proyektor berfungsi menampilkan video pembelajaran, lampu gantung dan memberikan pencahayaan yang sangat merata. Warna langit-langit biru dan dinding pastel membantu suasana belajar dan tenang dan menyenangkan. Secara keseluruhan ruangan ini mendukung pembelajaran yang nyaman, efektif dan ramah untuk anak-anak. Halo. Berikut adalah dari sudut pandang belakang kelas. Yang pertama, area guru berada di depan kiri. Meja dan kursi yang lebih besar dan terletak di pojok kiri di depan ruangan. Fungsinya tempat guru untuk mengawasi dan memulai kegiatan belajar mengajar. Area penyimpanan perlengkapan ajar, dokumen atau alat bantu visual. Penempatannya di sudut memudahkan guru mengakses papan tulis dan melihat seluruh kelas. Lalu selanjutnya, penempatan meja dan kursi siswa berada di tengah ruangan. Terdapat beberapa meja teranjang berisi 2-4 kursi per meja, diatur dalam formasi baris sejajar menghadap papan tulis. Fungsinya untuk kegiatan belajar utama menulis, membaca, diskusi, dan prakarya. Formasi ini mendukung fokus anak-anak yang masih dalam tahap awal belajar dengan arah perhatian yang jelas ke papan. Lalu yang ketiga, ada papan tulis dan foto nasional di depan, di tengah. Fungsinya papan tulis ditempatkan di tengah-tengah di dinding depan. Foto presiden, wakil presiden, dan lambang Garuda Pancasila di atas papan. Fungsinya papan tulis adalah media utama guru untuk menulis materi pelajaran, instruksi, atau menggambar. Foto dan lambang negara sebagai simbol nasionalisme yang wajib ada di ruang kelas formal di Indonesia. Yang keempat, ada papan tulis. Fungsinya untuk media presentasi tambahan atau tempat menempel hasil karya siswa. Bisa juga digunakan guru untuk menjelaskan materi tambahan tanpa menghapus isi papan. Karena portable dapat dipindahkan untuk kegiatan kelompok. Lalu di bagian atas terdapat proyektor. Fungsinya untuk menampilkan media pembelajaran digital seperti video edukasi, gambar interaktif, atau kuis, membantu menjangkau kebutuhan visual siswa usia dini dengan tampilan dinamis. Lalu di sebelah kiri ruangan terdapat jendela besar. Fungsinya untuk sumber pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang baik. Lingkungan terang dan ventilasi cukup sangat mendukung konsentrasi dan kenyamanan anak-anak. Lalu di langit-langit terdapat lampu gantung. Fungsinya untuk memberikan penerangan merata di seluruh ruangan. Desainnya yang sederhana memberi kesan hangat dan tidak menyilaukan, cocok untuk usia dini. Lalu selanjutnya terdapat di kanan depan terdapat pintu masuk. Fungsinya untuk akses utama keluar masuk ruangan, ditempatkan di sisi yang tidak mengganggu fokus ke papan tulis. Lalu warna dan nuansa ruangan. Warna langit-langit biru memberi nuansa tenang, cocok untuk anak usia ini agar lebih rileks dan fokus. Lalu dinding kombinasi putih dan krem
membantu ruangan terlihat cerah, bersih, dan luas, sekaligus tidak terlalu mencolok. Berikut adalah kelas dari sudut pandang belakang. Yang pertama, terdapat rak buku dan lemari pendek di sebelah kiri belakang. Fungsinya untuk membentuk pojok literasi pojok baca untuk mendorong kebiasaan baca secara mandiri. Buku diletakkan pada ketinggian yang mudah dijangkau anak. Lemari dapat menyimpan alat bantu belajar atau alat seni. Lalu terdapat poster edukasi di dinding umum terletak di belakang tengah. Fungsinya untuk menjadi media visual untuk mendukung pengenalan huruf, angka, dan geografi secara interaktif. Visual seperti ini sangat penting untuk anak usia 6-9 tahun yang belajar melalui gambar dan warna. Lalu terdapat 2 unit AC di atas poster. Fungsinya untuk menjaga suhu ruangan tetap nyaman untuk belajar. Sangat penting untuk anak-anak agar tetap fokus dan tidak cepat lelah. Berikut adalah dari sudut pandang belakang meja guru. Meja guru dan kursi guru paling depan. Fungsinya area kerja utama guru. Digunakan untuk menyimpan materi ajar, mencatat, dan mengatur aktivitas kelas. Kursi beroda memungkinkan mobilitas saat berinteraksi dengan siswa. Selanjutnya, area literasi. Rak buku dan lemari rendah di sisi kiri. Fungsinya, fungsi pojok literasi, siswa dapat membaca buku secara mandiri, mendukung keterampilan membaca sejak dini. Lemari rendah mudah diakses anak untuk memilih buku tanpa bantuan orang dewasa. Selanjutnya, tong sampah warna-warni di pojok kiri. Fungsinya 3 tong sampah untuk organik hijau, anorganik kuning, merah, dan B3 biru. Melatih siswa sejak kecil membedakan jenis sampah dan membuangnya sesuai kategori. Membangun kebiasaan hidup bersih dan sadar lingkungan. Selanjutnya, poster edukasi dan peta dunia di dinding ungu. Fungsinya media visual pembelajaran untuk mengenal huruf, angka, peta, dan hal-hal tematik lainnya. Menstimulasi rasa ingin tahu dan memperkuat pembelajaran visual. Selanjutnya, AC 2 unit di dinding ungu. Fungsinya menjaga ruang tetap sejuk dan nyaman, membantu siswa tetap fokus dan tidak cepat lelah, terutama di iklim yang panas. Selanjutnya, lampu gantung. Fungsinya pencahayaan merata, nyaman untuk aktivitas belajar sepanjang hari. Berikut adalah dari sudut samping kiri kelas. Meja dan kursi guru di pojok kanan. Meja hitam besar dengan kursi ergonomis, roda dan sandaran tinggi. Fungsinya tempat guru bekerja, menyimpan dokumen, dan mengawasi kelas. Menjadi pusat komando kegiatan pembelajaran. Posisinya strategis dekat papan tulis dan jendela. Jendela besar di dinding kuning. 2 jendela besar dengan cahaya alami masuk. Fungsi memberikan pencahayaan alami yang baik untuk kenyamanan belajar, sirkulasi udara segar, sangat penting untuk menjaga konsentrasi siswa usia dini. Visualisasi dunia luar menambah stimulasi alami. Buku-buku di meja belakang di tengah jendela. Fungsinya diduga sebagai pojok baca mini. Siswa bisa mengambil buku bacaan ringan secara fleksibel, mendorong budaya literasi dan kebiasaan membaca sejak dini. Buku diletakkan di area terjangkau agar anak-anak bisa mandiri memilih bacaan. Penanda P3K pertolongan pertama di dinding kuning sebelah kanan. Tanda kotak hijau dengan simbol medis. Itu deskripsi kotaknya. Menunjukkan lokasi kotak P3K, peningkatan kesadaran akan keselamatan dan kesiapan menghadapi cedera ringan. Sangat relevan untuk anak kelas bawah yang rentan cedera saat aktif bergerak. Warna ruangan, misalnya langit biru, memberi kesan tenang, cocok untuk menurunkan distraksi anak-anak. Dinding kuning pastel, warna ceria yang memicu semangat belajar dan kreativitas. Lantai putih terang, membuat ruangan tampak bersih dan luas.